Selanjutnya dari ibu kota, polisi kembali lakukan olah tempat kejadian perkara di mana korban bapak dan anak yang ditemukan tewas di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Petugas pun temukan alat bukti yang lebih kuat untuk ungkap kasus ini. Petugas Inavis dari Polres Metro Jakarta Utara kembali mendatangi rumah korban bapak dan anak yang ditemukan tewas di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas melakukan olah TKP untuk ketiga kalinya guna mendapatkan alat bukti yang lebih kuat. Petugas mengenakan alat pelindung diri atau APD. Setelah melakukan olah TKP kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti, yaitu cairan serta sisa makanan yang berada di dalam rumah korban. Dalam pelaksanaan olah TKP kami melibatkan ahli histopatologi forensik, kemudian ahli psikologi forensik, kemudian identifikasi dan tim gabungan Reskrim Polres Jakarta Utara dan Polsek Koja. Juga ahli toksikologi forensik. Semua ahli ini kami libatkan dalam penanganan TKP secara terpadu. Ada tidak kemungkinan penyakit. Korban mengalami suatu penyakit. Sementara, adanya sang istri dan putra sulung korban berusia 4 tahun. Saat ditemukan warga menimbulkan pertanyaan tersendiri. Warga bingung terhadap sikap istri yang tidak melapor. Dari sisi ilmu psikologis, respon diam bisa dialami siapapun. Jadi kalau kita lihat dari kondisi psikologis seseorang ketika mereka sedang mengalami situasi yang sangat berat, itu ada namanya periode shock. Dan shock itu adalah periode di mana dia nge-freeze, nggak bisa berpikir, terus kemudian linglung, kemudian tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu bisa terjadi beberapa saat atau beberapa waktu. Tentunya hal ini perlu dicek lebih lanjut ya. Apakah diamnya itu bukan tidak peduli, jadi ketika dia dapat hantaman yang begitu keras pun, seseorang bisa seperti tidak peduli, padahal sebenarnya itu adalah kondisi psikis yang tidak stabil. Namun secara umum, respon yang dialami istri korban terlalu lama untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak lain. Kemungkinan terdapat faktor lain yang mempengaruhi kejiwaan sang istri. Saya rasa ada kondisi tertentu yang melatar belakangi kenapa si ibu dan anak ini menjadi seperti itu gitu. Dan itu yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara psikologis dan komprehensif ya. Kalau dikatakan tidak normal, selama kita belum tahu diagnosanya apa, kita nggak bisa bilang dia nggak normal. Tapi itu adalah responnya ketika mendapati satu situasi yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Atau situasi yang mengejutkan tadi. Jadi karena terlalu kaget, terlalu terkejut sehingga respon secara psikisnya yang kemudian jadi stuck atau nge-freeze. Kondisi istri korban, sang saksi kunci, hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi juga periksa kamera pengawas dan menelusuri jejak digital korban sejak 18 Oktober lalu. Sementara, polisi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan olah TKP kembali bila masih diperlukan barang bukti. Tim Liputan melaporkan untuk NET.